Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa maqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani mahbun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faraghu rawahul Bukhari. Amma ba'du. Para pemirsa, pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di 10 hari di bulan Ramadan ini kita masih diberi kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk. Ibadah puasa di tahun 1445 Hijriah ini dengan sehat, dengan baik, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Khotamul Anbiya, pemberi syafaat bagi kita umatnya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Semoga kita semuanya tergolong umat beliau yang diakui dan juga besok di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang isinya hadis tersebut adalah kebanyakan manusia lupa ataupun tertipu dengan dua nikmat yang disampaikan oleh beliau Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yaitu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faraghu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat atau dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu atau lupa, yaitu as-sihhatu, yang pertama adalah nikmat sehat, wal faraghu, dan yang kedua adalah nikmat sempat atau senggang maksud kami. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Pemirsa yang berbahagia, dua nikmat ini yang pertama adalah nikmat sehat. Kita semuanya diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Karena apa? Karena seringkali kita lupa dengan sehat ini. Ketika kita sehat, kita tidak tahu kapan akan kita diberi sakit. Kita terlalu mengejar tayang atau kejar tayang sehingga sampai dengan lupa akan kesehatan kita, menjaga kesehatan kita. Tahu-tahu ketika kita diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kita menyadari bahwasanya kita itu selama ini diberi kenikmatan sehat yang luar biasa. Contoh kecil, ketika kita masih diberi rasa enak dengan gigi kita misalkan, kita seringkali lupa terhadap nikmat sehat gigi kita. Makanan apapun kita makan,
dari makanan yang manis-manis, bahkan yang pahit-pahit, yang berminyak, yang mengandung banyak gula akan kita makan, dan kita lupa bahwasanya salah satu penyebab gigi menjadi gerowong atau berlubang itu adalah yang terlalu banyak gula. Maka kita makan tersebut sehingga gigi kita lubang dan akhirnya merasa sakit. Barulah rasa sakit itu yang mengingatkan kita bahwasanya sehatnya gigi itu, kita lupa akan kesehatan gigi tersebut, sehingga kita tidak mensyukuri sehatnya gigi dan lupa terhadap sehatnya gigi tersebut. Pemirsa yang berbahagia, ini hanya sekedar contoh. Hal-hal yang lain sering kita ketika sehat lupa akan ibadah kita. Ketika kita sehat, kita lupa terhadap Allah. Kita lupa kepada nikmat-nikmat Allah. Sehingga ketika kita sehat, seringkali kita meninggalkan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah dan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, mari ketika kita sehat, luangkanlah waktu, ingatlah kita bahwasanya kita tidak selalu sehat dan kita tidak akan selalu sehat. Oleh karena itu, mari kita syukuri rasa sehat itu supaya apa? Supaya kita akan selalu diberi nikmat sehat. Pemirsa yang berbahagia, kemudian yang kedua, sesuai dengan hadis Nabi, yang sering tertipu atau sering lupa terhadap nikmat dua yang saya sampaikan, yaitu adalah al-farohu, yaitu sempat. Nikmat sempat atau senggang ini juga sering sekali manusia lupa. Ketika kita sempat untuk beribadah misalkan, ketika kita sempat sehat, ketika kita sempat hidup, maka seyogyanya nikmat tersebut, kesempatan tersebut kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sempat, misalkan kita dalam kesempatan masih muda, gunakanlah kesempatan tersebut untuk menggapai masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Dari dua nikmat yang saya sampaikan, ini adalah yang biasa sering kita, bahasa kita adalah ende-ende. Itu adalah memang nikmat sempat. Kita diberi kesempatan untuk waktu yang panjang, kita malah gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Kita diberikan kesempatan untuk hidup, maka mari kita gunakan kehidupan yang diberikan oleh Allah ini, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dalam menyikapi dua nikmat ini betul-betul harus kita bersyukur. Kita terapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semakin banyak kita bersyukur, semakin pandai kita bersyukur, maka semakin banyak pula nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatannya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya siksa Allah itu adalah lebih
menyedihkan, lebih dahsyat. Pemirsa yang berbahagia, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya menyampaikan bahwasanya ada dua nikmat yang seringkali manusia tertipu atau manusia lupa terhadap nikmat tersebut. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat sempat. Oleh karena itu, mari kita syukuri dua nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Selagi kita sehat, pergunakan kesehatan kita. Jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu digunakan untuk beribadah. Yang kedua, nikmat sempat. Ketika kita sempat, apapun kesempatan itu kita raih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada penyesalan di depan, adanya penyesalan adalah di akhir. Oleh karena itu, mari ketika kita sempat beribadah, gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah. Saya kira itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.